yang dilakukan untuk penentuan akhir atas harga kontrak. Contoh misalnya pengiriman biji besi, gula, atau kacang kedelai. Jadi PT Hadijaya menjual mesin bubut besi kepada suatu bengkel modifikasi sepeda motor. Instalasi diperkirakan memakan waktu seminggu dan harus dilakukan oleh mekanik yang terlatih. Nah, pendapatan belum diakui sampai dengan instalasi selesai dilakukan. Terdapat perbedaan ya, pengakuan pendapatan komersial sama fiskal. Artinya bisa dinyatakan bahwa itu nunggu sampai benar-benar selesai. Gitu. Lagi-lagi kontraknya ya, nanti lihat ya, kontrak juga. Nah, saat retang PPN pada saat instalasi selesai dilakukan. Artinya ini sama dengan apa? Sudah ada penyerahan ya, sampai barang itu siap untuk dipakai. Begitu. Ya. Oke, kemudian penjualan dengan hak untuk pengembalian. Nah, ini semacam adanya garansi ya. Ya, adanya garansi. Jika terdapat ketidakpastian tentang kemungkinan pengembalian, maka pendapatan diakui pada saat pengiriman telah resmi diterima. Artinya mungkin kita kasih garansi 3 bulan. Tapi kira-kira dikembalikan nggak sama orangnya nih ya, sama pembelinya nih. Kalau nggak ada ya sudah, berarti pengakuan pendapatan diakui pada saat apa? Ya, pengiriman barang tadi. Ya. Jadi telah resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk pengembalian telah berlalu. Kalau telah berlalu sih jelas ya, karena kan garansi telah lewat. Ya. Ini contohnya PT COVID menjual ventilator dengan teknologi baru untuk menanggulangi COVID-19 kepada rumah sakit Waluyo ya. Nah, ventilator ini telah solusi kelayakan dan PT COVID diberikan izin untuk menjualnya. Ya, beberapa rumah sakit sebagai sampel ya. Kalau terdapat risiko pada produk ini, maka PT COVID memberikan garansi kepada rumah sakit Waluyo untuk mengembalikan barang dan penggantian uang penuh apabila terjadi kerusakan. Nah, PT GAI, PT COVID ya, tetap dapat mengakui pendapatan pada saat barang dikirim. Apabila terdapat ketidakpastian, kemungkinan pengembalian pendapatan diakui ketika barang itu telah dikirim. Dan batas waktu klaim telah lewat. Jadi bisa ada seperti itu. Ya, ini serasa bisa ya ngikutin di pajaknya atau pajak bisa ngikutin ini ya. Nah, nanti lagi-lagi tergantung daripada kontrak yang disebutkan. Ya, nanti bisa kita acu di sana. Begitu. Nah, ini yang agak berbeda nih. Layaway sales. Ini sebenarnya sama dengan cicilan ya. Ya, barang akan dikirimkan jika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir dalam suatu rangkaian cicilan. Ya, ini berkaitan dengan signifikasi nanti agak berbeda nih pengakuannya. Jadi pendapatan diakui pada saat barang dikirimkan. Kecuali jika pengalaman menunjukkan semua penjualan terrealisasi, maka pendapatan dapat diakui ketika setoran signifikasi diterima atas barang yang ada di tangan, diidentifikasi dari siap dikirim kepada pembeli. Nah, nanti kalau menurut saya sih subjektif ini ya. Ya, berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan ini. Karena mungkin kalau kita lihat signifikasinya kalau dilihat di soal ya, atau kasusnya itu disebut berapa? Mencapai 75% ya. Baru dinyatakan apa? Signifikan untuk itu. Nah, kalau kurang dari itu, maka belum signifikan. Tapi lagi-lagi ini kalau menurut saya agak berbeda ya. Pak, gimana dengan pajaknya ini, Pak? Ya, pajak tidak bisa ya menyatakan bahwa menunggu seperti ini. Kalau menurut saya, tetap ya, nanti pendapatan harus diakui pada saat apa? Barang telah dikirimkan. Begitu. Nah, nanti masalah kalau ternyata ada hal-hal yang berbeda, karena misalnya macet itu ya angsurannya, maka nanti bisa kita nyatakan dengan apa? Penghapusan piutang ya. Dan nanti penghapusan piutang itu apa? Bisa dianggap sebagai biaya untuk itu. Begitu. Oke, ada komentar nih?
Maaf Pak, mau Ya, bertanya. monggo. Silakan. Kak, yang signifikansinya yang layaway ini, dia Ini siapa nih? disetujui Mbak Nurul ya? bersama. Oh Ya, ya, boleh dong ditampakkan wajah cerianya. ya maaf. Signifikansinya itu Pak, dia disetujui bersama apa ditentukan sama penjualnya ya? Kalau menurut saya kontrak ya. Artinya kalau kontrak itu mengikat antara penjual pembeli. Ingat, yang namanya perjanjian atau kontrak itu adalah undang-undang yang harus dipatuhi oleh mereka yang membuat kontrak tadi. Ya, kalau sepihak bisa nggak Pak? Ya tergantung pembeli setuju apa enggak kan begitu. Artinya kalau yang membuat si penjual, pembeli tidak merasa keberatan, ya berarti harus dipatuhi oleh keduanya. Begitu. Tapi ini kan di Baik sini Pak. juga di sini ada pengalaman juga kan ya. Mungkin dari sisi pengalaman manajemen berkaitan dengan si siapa? Si pembeli tadi kapan sih seringnya bayar begitu. Misalnya kalau kita hubungkan dengan gini misalnya. Umumnya kalau bayar itu pada saat tanggal muda gitu. Itu pengalaman ya. Tapi kan nggak bisa kita nyatakan seperti itu kalau nggak ada di kontrak begitu. Ya, oke. Makasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Ya, kemudian penjualan cicilan. Ya. Pendapatan yang diatribusikan pada harga jual diakui pada tanggal penjualan. Ya. Harga jual sama dengan nilai kini dari penjualan. Ya, bunga diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan metode bunga efektif pada saat diterimanya bunga. Nah, ini ya, penjualan secara angsuran ya. Ya. Ini sih saya rasa sama antara pengakuan antara apa? Pajak sama komersial ya. Mungkin nanti yang harus dicermati adalah mengenai PPN-nya ya. Ya, kalau cicilan kan sudah ada penyerahan barang ya. Artinya PPN itu harus diakui semua atas seluruh nilai atau harga daripada barang tersebut. Walaupun pembayarannya baru apa? Sebagian-sebagian begitu. Ya. Oke, kemudian penjualan dengan pembayaran. Ya, seluruh atau sebagian diterima di muka. Ya. Jadi pemesanan ketika pembayaran seluruhnya atau parsial yang diterima di muka atas pengiriman barang yang saat ini tidak dimiliki dalam persediaan. Ya, ini sama dengan apa? Bayar di muka ya. Saya rasa sama ini perlakuannya. Ya. Ya, jadi barang yang masih harus dikasih akan dikirim langsung ya pelanggan. Nah, pendapatnya pada saat barang dikirimkan pembeli. Ini sama saya rasa ya. Seperti itu. Perlakuannya dengan antara komersial sama apa? Fiskal ya. Cuman bedanya nanti ya berkaitan dengan apa? Faktur pajak ya. Karena ini kan sama dengan apa? Adanya pembayaran di muka, berarti sudah ada pembuatan faktur pajak atau dianggap sudah terutang PPN ya. Karena ada pembayaran sebelum adanya penyerahan. Gitu. Oke, kemudian penjualan kepada perantara ya. Bisa distributor, dealer, atau pihak lain. Umumnya diakui ketika manfaat dan risiko kepemilikan telah beralih. Berarti sama ya, karena ada penyerahan. Namun ketika secara substansi pembeli bertindak sebagai agen, penjualan tersebut diberlakukan sebagai penjualan konsinyasi. Nah, ini kayak konsinyasi aja ya, kayak nitip aja itu. Oke, kemudian COD, ya pendapatan diakui jika pengiriman telah dilakukan dan kas telah diterima oleh penjual atau agennya. Oke, kemudian langganan publikasi ya, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periodenya, ya periodenya sama terus ya. Jika beda jumlah atau harga dari waktu ke waktu diakui atas dasar penjualan yang dikirimkan. Artinya mungkin apa yang dibayar tidak sama tiap bulannya begitu. Nanti disesuaikan ya
dengan dasar penjualan yang dikirimkan. Oke, silakan. Ada komentar nih, nah ini, monggo. Pak, Ya. ingin menanggapi sedikit Pak. Kalau melihat semua jenis penjualan ini rata-rata emang melihat kalau kasnya sudah diterima kan Pak, berarti bukan barangnya sampai duluan. Enggak, barang juga. Ini kan tadi ya, diakui pada tanggal penjualan. Pendapatan yang diajukan pada harga jual kan tadi. Iya kan. Ya, bentar. Tidak semua harus pembayaran, enggak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang bagian kedua kan penjualan dengan pembayaran diterima di muka. Nah, di bawah itu ada tulisan pendapatan diakui pada saat dikirimkan kepada pembeli. Nah, berarti itu uang yang sudah dibayarkan di awal tuh belum diakui sebagai pendapatan ya, Pak? Ya, kalau kayak seperti itu belum, karena belum dikirim barangnya. Ada yang namanya penerimaan uang muka penjualan ya, itu dianggap sebagai kewajiban ya. Karena kan kita terima uang muka, ya, di secara akuntansi itu sebagai apa? Sebagai kewajiban karena barangnya belum dikirim, tapi kita sudah terima uang. Gitu. Tapi kalau barang telah dikirim, nah berarti yang kita bayangkan adalah sudah ada penyerahan sehubungan dengan barang yang kita punya, yang kita jual. Ya, tapi ingat PPN-nya tetap ada. Ya, karena uang muka itu berakibat pada PPN jadi terutang ya, walaupun barang Bapak belum diserahkan nanti. Ya, tapi kalau secara akuntansi maupun fiskal, kalau kita terima uang, tapi kita belum mengirim apa-apa, maka itu sebagai apa? Uang muka penjualan ya. Dan uang penjualan itu dianggap sebagai apa? Ya, dianggap sebagai kewajiban atau utang, begitu. Begitu Mbak Ulan. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mas Revin, habis ini ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nanti kalau lagi saya percepat selesainya. Supaya Anda lebih banyak istirahat kan ya. Belum makan siang sama belum sholat kan. Oke ya, lanjut ya. Perjanjian jual dan beli kembali. Nah ini agak apa ya? Mungkin agak aneh gitu menurut saya. Walaupun mungkin aja terjadi bisa. Ini nggak niat jual kayaknya. Masa udah jual mau dibeli balik. Ya, penjual secara kebersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari. Atau penjual memiliki opsi beli untuk membeli kembali. Ini bedakan dengan apa? Bedakan dengan leasing dan opsi ya. Kalau leasing itu kan sebenarnya bukan jual tapi sewa beli ya. Tapi ada juga sale and lease back ya, tapi berbeda kasus dengan ini. Ya. Pembeli memiliki opsi jual yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Mungkin kalau dalam pengertian sale and lease back itu bisa disebut dengan apa? Hal yang sama ya. Penjual, jadi misalnya saya punya Aktiva berupa mesin, kemudian Aktiva itu berhubung saya nggak punya uang, saya mau jual Aktiva itu. Cuma permasalahannya kalau saya jual, berarti saya nanti nggak bisa produksi. Ini kan mesin yang saya gunakan untuk produksi. Maka saya bisa nyatakan dengan sale and lease back. Itu kalau misalnya berkaitan dengan leasing ya. Jadi saya jual itu barang, kemudian saya ambil lagi dengan cara perlakuannya seperti leasing. Gitu. Nah kalau di sini kayaknya nggak disebut ya, leasing itu ya. Jadi ini jual biasa, tapi nanti untuk waktu tertentu akan saya beli kembali. Begitu. Nah, pembeli memiliki opsi jual yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atau barang tersebut.
Nah, pendapatan diakui jika secara substansi penjual telah mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan. Nah, lalu jika penjual mempertahankan manfaat dan risiko, ya perjanjian pendanaan, maka tidak menimbulkan pendapatan. Artinya seolah tidak dilakukan penyerahan gitu. Ya, PT jual mahal menjual barang kepada PT beli murah sebesar 150 juta. Harga perolehan dari tersebut adalah 135. PT jual mahal setuju untuk membeli kembali pada akhir tahun kedua dengan harga pasar pada saat itu. PT beli murah membayar full dari harga yang ditawarkan. Kok PT MNU ini muncul PT yang lain? Ya, ditawarkan PT jual mahal kali ya. Atau PT yang lain makanya. Dan harga ditawarkan pada PT MPN maksudnya, yaitu sebesar 1 juta dan berdasarkan kontrak tidak terdapat pembatasan bagi PT jual mahal dalam memanfaatkan barang yang dibeli selama 2 tahun tersebut dan setelahnya. Nah, nanti di sini pengakuan atas pendapatan. Kalau saya sih lihat kontra ya. Kalau menurut fiskal, kalau kejadian seperti ini terjadi, ya, yang pertama sehubungan dengan apa yang menjadi penjualan itu bisa kita nyatakan sebagai pendapatan. Nah, nanti kalau si beli murah menjual kembali kepada si jual mahal atau perusahaan lain, maka bisa saja itu dianggap sebagai penjualan juga. Tapi penjualan ini nanti pendapatannya karena ini bukan bukan barang. Kalau bayangan saya itu bukan barang jualan ya, bukan barang dagangan. Kalau barang dagangan sih oke. Ya, tapi kalau mesin misalnya begitu, ya kan berbeda. Ya, terbayang lah kalau mesin. Ya. Tapi kalau misalnya bukan mesin, agak aneh. Masa dia jual barang dagangan nanti dibeli lagi barang dagangan tersebut kan gitu, agak aneh kan? Ya. Nah itu. Ya, nah ini mungkin saya harus cari contohnya ya, prakteknya seperti apa ini? Adanya sale with buyback. Tapi kalau tadi saya katakan sale and lease back itu ada memang. Ya, dia menjual kemudian di-lease kembali ya, atau di-leasing kembali, atau di SGU-kan kembali. Gitu. Oke, ada komentar? Monggo, mungkin ada pencerahan dari Anda. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti Pak yang sell with buyback ini bisa terkait pegadaian juga nggak, Pak? Kalau pegadaian, ya, kalau pegadaian harusnya tidak ya. Karena pegadaian itu berkaitan dengan apa yang menjadi kejadian di mana pegadaian menjual kalau yang punya barang tidak menebus barangnya kan. Itu kan berbeda, nggak ada klausul kayak gitu kan, ini nggak disebut di situ kan. Kalau pegadaian kan jaminan sebenarnya kan. Dia menyerahkan barang bukan menjual itu. Dia menyerahkan barang sebagai jaminan kan. Nah, terutang PPN kan ya, karena memang tidak ada unsur penjualan. Beda ya, Mbak Trivena ya. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nah ini ya, untuk transaksi jual dan beli kembali, syarat dan ketentuan pada kontrak harus dianalisis. Nah ini tadi. Tadi sudah saya katakan ya, harus melihat kontraknya sekali lagi. Harus dianalisa untuk meyakini substansi apa yang ada di sana. Apakah penjual telah mengalami manfaat kepemilikan dan resiko kepada pembeli. Nah ini yang perlu dipastikan. Dalam kasus ini, manfaat kepemilikan dan resiko telah beralih ke PT beli murah. Nah kalau memang seperti itu, maka pengakuan pendapatan harus diakui oleh PT jual mahal. Kemudian PT beli murah akan mencatat sebesar harga pasar pada saat pembelian kembali oleh PT jual mahal. Ya, artinya di sini mengindikasikan bahwa PT jual mahal telah mengalihkan hak kepemilikannya kepada PT beli murah. Oke ya, itu kalau kita bicara atas pendapatan PT jual mahal ya. Sebenarnya kalau beli murah memang akan mengembalikan itu kepada siapa? Menjual lagi kepada si PT jual mahal, ya maka itu adalah pendapatan daripada siapa? PT beli murah. Oke, kemudian penjualan jasa ya. Pendapatan atas penjualan jasa diakui jika
sama ya seperti tadi ya. Ini yang paling penting, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian manfaat ekonomi ya probable diperoleh ya. Artinya memang manfaat ekonomi sehubungan dengan apa yang menjadi penghasilan itu ada. Kemudian juga tingkat penyelesaian dapat diukur secara andal. Kalau misalnya berkaitan dengan jasa konstruksi ini ya. Artinya penyerahan jasa bisa dinyatakan diakui sebagai pendapatan kalau memang atas apa yang menjadi tingkat penyelesaiannya sudah bisa diukur untuk itu. Termasuk biaya-biayanya ya, yang dapat diukur secara andal. Oke, kemudian penyerahan jasa ya, yang pertama berkaitan dengan estimasi andal biasanya diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hak masing-masing pihak yang pelaksananya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut. Kemudian imbalan yang dipertukarkan dan cara serta persyaratan penyelesaian. Nah, metodenya nanti apa? Ya, menentukan tingkat penyelesaian. Survei pekerjaan. Ya, persentase jasa yang telah dilakukan atau persentase biaya yang timbul. Ya, mungkin pernah dengar ya mengenai persentase of completion ya atau completion ya. Berapa persentase daripada dianggap ini sudah sudah berapa banyak atau berapa persen ya yang bisa kita nyatakan bahwa misalnya gini, Pak bangun gedung Pak, oke, ini sudah selesai Pak pondasinya. Nah itu kalau kita nyatakan dengan pekerjaan itu telah dilakukan sebanyak 10% gitu misalnya. Sudah selesai Pak temboknya, oh berarti sudah 40%. Sudah selesai Pak atapnya, oh berarti sudah 70%. Dan seterusnya begitu ya. Atau bisa saja, Pak kontraknya 100 miliar Pak. Kami sebagai pengusaha jasa konstruksi sudah mengeluarkan uang 20 miliar Pak untuk itu. Berarti apa? Kita bisa pakai apa? Persentase atas biaya untuk itu. Berarti sudah berapa? 20% ya dilaksanakan. Oke, ini penyerahan jasa ya. Kalau kita lihat sesuai dengan PSAK 23. Nanti kalau kita bandingkan dengan pajak, bisa dibandingkan dengan apa? Kalau jasa, apa yang termasuk penghasilan jasa? Kalau misalnya itu kita jadikan sebagai apa? Objek pemotongan misalnya. PPh 23, Pak. Ya, PPh 23 itu undang-undang. Oh, maksud. Aturan pelaksananya berapa kalau lihat jasa? Ayo, kan baru belajar PPh kan semester lalu. Masih ingat Mas Dega? PMK 141 ya, tahun 2015. Ya nggak? Di situ ada berapa? 62 jenis jasa ya, kalau nggak salah. Iya, 62. Ya, bisa dibaca lagi nanti. Nah, ini kalau melihat jasa di pajak itu banyak ya. Artinya kalau kita bicara jasa di pajak itu, ya pokoknya berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan. Ya, nah kalau di PSAK disebutkan di sini, mungkin juga bisa diperluas nanti, karena jasa itu bisa macam-macam. Ya, oke. Cuman tadi yang saya sebut PMK 141 itu adalah apa? Dasar kita melakukan pemotongan saja. Ya. Oke, yang lain nih. Situasi pendapatan lainnya tadi. Ya. Bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan suku bunga efektif. Ya, misalnya bunga sehubungan dengan pinjaman. Ya, bunga sehubungan dengan tabungan dan sebagainya. Royalti, nah diakui dengan dasar akrual sesuai substansi penghasilan ya. Ya, perjanjian, maaf. Sesuai substansi perjanjian. Umumnya menggunakan garis lurus. Nah, biasanya royalti itu ukurannya apa? Bisa ukuran daripada produk ya. Kalau misalnya Mas Dega ini adalah pengarang buku, kemudian Mas Dega ngomong sama si penerbit, kalau satu buku yang diterbitkan Anda laku, maka saya dapat 10.000 satu buku.
Atau undangan ya. Mungkin Mas Dega ini pengarang buku tapi belum terkenal gitu. Lalu ngasih karangan buku kepada penerbit. Penerbit bilang gini, kamu tak kasih royalti sebanyak 10 juta. Mau berapapun buku itu saya terbitkan, ya terserah saya. Nah, itu seperti itu. Atau juga misalnya mengenai apa waktu tadi ya, saya nyatakan gini. Terbayang oleh Anda, seperti Alfamart, Indomart, itu kan merek ya, yang dipakai oleh mereka yang meminjam merek itu. Biasanya kalau menurut saya itu adalah sesuai waktu ya, membayar selama setahun, 2 tahun, berapa. Oke, kemudian deal dividen, nah ini, saat pemegang saham memiliki hak atas pembayaran ya. Artinya kalau memang saat diumumkan, di situ muncul apa? Ya, kewajiban dividen ya, atau utang dividen. Kemudian pendapatan lainnya, pertumbuhan. Ini biasanya untuk tanaman. Tanaman yang sudah panen, yang belum panen, atau yang proses mau panen, ya atau ternak. Mungkin ternak kalau sudah apa beranak atau bertelur ya itu sudah dianggap menghasilkan. Ya atau kalau ukurannya bukan telur tapi apa sudah umur 6 bulan sudah siap dipotong dijual gitu untuk ayam gitu ya. Oh ayam nggak 6 bulan ya, 3 bulan kayaknya sudah dipotong itu walaupun kayaknya kecil-kecil gitu, tapi sudah siap untuk dipotong. Kemudian basis penyelesaian produksi. Nah ini kalau untuk kontrak jangka panjang ya, kayak tadi misalnya pembuatan bangunan. Terbayang oleh Anda kalau misalnya bangun gedung, kan nggak mungkin setahun 2 tahun barangkali. Atau mungkin 2 tahun paling cepat. Tapi bisa 3 tahun kan ya. Nah ini nanti ada apa? Penyelesaiannya ya, berapa lama. Atau tadi yang sudah saya sebut, berapa persen penyelesaiannya. Begitu. Oke, kemudian berkaitan dengan prinsipal dan agen ya. Ya, jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Nah ini, ya, jadi agen itu hanya apa? Menyatakan bahwa dia punya penghasilan berupa komisi tadi ya. Lalu karakteristiknya apa Pak prinsipal? Nah, dia bertanggung jawab ya dalam menyediakan barang atau jasa. Misalnya saya prinsipal ya, saya punya barang gitu ya. Anda sebagai agen, tolong jualin barang saya. Maka nanti pendapatan yang Anda akui sebagai agen hanya komisi saja yang saya berikan kepada Anda. Sementara saya sebagai prinsipal punya karakter apa? Satu, ya punya tanggung jawab dalam menyediakan barang atau jasa. Serta menanggung resiko ya atas persediaan. Mungkin kalau rusak atau susut atau yang lain. Juga termasuk harga ya. Juga termasuk kalau ternyata ada hal-hal yang berkaitan dengan apa? Bukan prestasi ya. Kalau ternyata pihak yang membeli belum bayar begitu. Oke, seperti ini contohnya ya. Penyediaan jasa pembekalan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Ini contoh penyediaan jasa ya. Nilai kontrak 675 dengan masa penyediaan jasa selama 3 tahun dimulai tahun 2019. Nah, kita lihat dulu ya tingkat penyesuaiannya, yaitu cost incurred to date dengan most recent estimate of total cost. Nanti kita hitung nih pendapatan diakui sama dengan total pendapatan kalikan tingkat penyelesaian. Nah ini berarti apa? Ada persentase penyelesaian ya untuk itu. Nah ini ya contohnya kalau kalian lihat ya, maaf. Nah ini maaf ya. Ya, jadi biaya yang dikeluarkan sampai saat ini, maksudnya sampai saat tahun 2019, sampai saat tahun 2020. Berarti akumulasi ya ini ya, akumulasi biaya. Jadi perkiraan biaya untuk menyelesaikan yang disebutkan 450 juta sama 170 ya. Ini perkiraan ya daripada biaya untuk menyelesaikan. Kemudian perkiraan total biaya kontrak ya 600 juta. Untuk tahun 2019, 607, 500, ya, kemudian 2021 juga 607, 500. Kemudian estimasi persentase selesai, ya ini estimasinya. Untuk 2016, 25%, 2020, 72%, ya. Kemudian untuk 2021, 100%. Lalu harga kontrak tadi ya, ini tetap ya, karena sudah sesuai dengan tadi kasusnya ini.
675. Nah, nanti di sini ada 607.500 ya. Artinya kalau kita hitung dari apa yang menjadi perhitungan atas ini, ya nanti bisa kita hitungkan tentukan kembali. Ini dia. Pendapatan bisa diakui. Nah, itu di harga kontraknya, lalu pendapatannya. Nah, pendapatan yang bisa diakui adalah sebesar yang pertama 168.750. Ya. 168.750 dari mana asalnya? Kira dari mana itu? Kalau kita hitung. Karena nanti di sini bisa kita tentukan ya, berkaitan dengan pendapatan ini ya. Kalau saya lihat sih nggak ada penentuan ya, mungkin langsung given angkanya kali ya, langsung given angkanya. Ya. Nah, kemudian maaf. Kalau untuk akumulasi sih tinggal kita tambahkan aja kan ya. Ya, coba kita perhatikan di sini pendapatan bisa diakui 48-an ini akumulasinya ya. Ya, akumulasi daripada pendapatan di tahun 2020. Nah, berarti bisa kita tentukan di sini, ini dia ya, penghitungannya di bawah. Jadi untuk tahun 2019 168, sementara untuk tahun 2020 adalah 317 ya, 250. Dari mana? 486 juta dikurangi 168.750. Ya, kemudian dari mana 189, 675 dikurangi 486. Ya, kemudian biaya yang dilakukan tahap berjalan. Ya, kita tengok yang di atas tadi, ini kan ya, 150 juta ya. Kemudian dari 150 menjadi 437 tambah berapa? 287.400 kan ya. Kemudian dari 437.400 menjadi 4607 ada tambah berapa? 170 juta ya. Ya. Lalu kita hitung sekarang penghasilan yang diakui di tahun berjalan, tinggal kita fusikan ya untuk itu. Ya, 18.750 29850 sama 18.900. Dari mana ini asalnya? Ya, penghasilan diakui tahun berjalan. Kita alokasikan ya, di situ ya. Atau given angkanya ini sebentar. Kita cari dulu ya coba. Langsung dikurangi Pak antara pendapatan. Oh ya, antara pendapatan sama biaya ya. Oke. Ya Pak. Berarti angkanya sudah ditentukan di atas ya, antara pendapatan sama biaya kita kurangkan. Oke, kemudian ini untuk jurnalnya ya. Ya, kontrak dalam penyelesaian masing-masing kita jurnal sebesar itu. Pada kas ya. Kemudian piutang usaha pada tagihan. Tadi ya tagihannya. Lalu kemudian setelah dibayar ya sebagian kas pada piutang usaha. Ya, kemudian kontrak dalam penyelesaian tadi sudah kita hitung tadi 1850 ya. Beban kontrak, kemudian ini kita sebut dengan apa? Pendapatan kontrak ya 168. Ini kan. Jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk tahun berjalan sama penghasilan yang diakui tahun berjalan. Itu kita sebut dengan pendapatan. Kemudian terakhir ya tagihan atas kontrak pada kontrak dalam penyelesaian. Ini kalau secara keseluruhan ya dari total kontrak yang dimaksud 675 juta. Oke, ada komentar? Silakan. Kalau yang ini sih saya rasa ini sudah belajar ya waktu di PPA dulu ya mengenai pembagian penghasilan. Sebentar ya, silakan. Silakan.